1, What? 2. Well, Melanie, you're up first. Okay, this is gonna be great. It's gonna be your first time with a girl, huh? See you in 2 minutes. Wait, hold on. Pada kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film The Babysitter Killer Queen 2020. Film ini adalah sequel dari film The Babysitter 2017 yang sudah Mimin bahas waktu itu. Jadi buat teman-teman yang belum menonton bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Karena jalan ceritanya masih nyambung sama film yang pertama. Oke baiklah, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan scene di akhir film The Babysitter 2017 saat Cole mengatakan ke ayah dan ibunya bahwa ia tidak lagi membutuhkan babysitter. Lalu cerita berlanjut ke 2 tahun kemudian, di dalam rumah terlihat Cole yang sudah beranjak remaja sedang mengambil susu dari dalam kulkas dan menuangkannya ke dalam gelas. Namun saat Cole berpaling, tiba-tiba susu yang ada di dalam gelas perlahan berubah menjadi darah. Sontak Cole terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Saking takutnya Cole pun lantas terjatuh di lantai. Saat Cole ingin melarikan diri, tiba-tiba ia melihat ayahnya. Di sana ayahnya bertanya apakah Cole baik-baik saja. Lalu Cole kembali melihat gelas susu yang ada di meja dan terlihat gelas tersebut sudah kembali berisi susu. Saat Cole melihat ayahnya lagi, tiba-tiba Max yang telah tewas muncul lalu Cole pun terbangun. Di sini kita akhirnya tahu ternyata kejadian tadi adalah mimpinya Cole saja. Pagi harinya saat Cole berjalan di sekolahnya, ia masih saja mendapatkan bulanan dari teman-temannya. Lalu di sini terlihat Cole sedang bercerita dengan psikiater. Di sana Cole menceritakan semua kejadian mengerikan yang pernah dialaminya di film The Babysitter 2017. Namun satu orang pun tidak ada yang percaya termasuk orang tuanya. Bahkan semua orang menganggap kalau Cole gila atau mengalami delusi yang parah. Itu dikarenakan barang bukti dan semua mayat yang ada di rumahnya hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Saat psikiater tersebut berbicara bahwa ia juga tidak percaya dengan Cole, kita akhirnya tahu bahwa psikiater tersebut adalah orang yang sama yang menjadi perawat yang pernah menyuntik Cole dulu. Lalu tidak selang beberapa lama, bel pun berbunyi dan psikiater tersebut langsung mengeluarkan suntikan dan menyuntik vaksin flu pada Cole. Lanjut cerita saat Cole hendak berjalan menuju kelas. Di halaman sekolah ia bertemu dengan Melanie. Di sana Cole bertanya pada Melanie apakah ia mengingat semua kejadian di malam pembantaian itu karena Melanie ada di sana juga saat itu. Melanie pun mengatakan agar Cole melupakan hal buruk itu dan berhenti untuk membicarakannya. Lalu tidak selang berapa lama muncul pacar Melanie yaitu Jimmy dan 2 orang temannya Diego dan Bom Bom. Di sana terlihat Jimmy sedikit mengintimidasi Cole, lalu mereka meninggalkan Cole dan menuju ke kelas. Di dalam kelas saat guru sedang mengajar, tiba-tiba masuk seorang gadis remaja bersama kepala sekolah ke dalam kelas tersebut. Gadis remaja tersebut bernama Pubi. Ia merupakan murid baru di sekolah tersebut. Saat Pubi disuruh kepala sekolah untuk memperkenalkan diri, ia justru malah mengatakan hal-hal yang aneh. Seperti mengatakan kalau ia sekarang sedang hamil, baru keluar dari penjara, dan lain-lain. Lalu perkenalan diri Pubi pun ditutup dengan Pubi yang berteriak histeris, dan pelajaran pun dilanjutkan. Malam harinya di rumah Cole terlihat ibu dan ayah Cole sedang membicarakan tentang delusi yang dialami Cole. Saat mereka sedang asik membicarakan Cole, tiba-tiba Cole datang dan bertanya sampai berapa lama ia harus minum obat dari dokter seperti ini. Ibu dan ayah Cole menjawab hanya sampai jika delusi yang dialami Cole telah hilang. But you know it is forever. Di kamar, orang tua Cole berencana untuk membawa Cole ke akademi psikiater pukul 1 siang besok. Pagi harinya saat Cole bersiap berangkat ke sekolah, Cole menemukan brosur yang berisikan jadwal ia dan orang tuanya yang akan pergi ke akademi psikiater. Sesampainya di sekolah, Cole bertemu dengan Melanie dan mengatakan bahwa siang ini ia akan segera dikirim ke akademi psikiater. Di sana Melanie terlihat tidak setuju dikarenakan ia tahu Cole tidak gila. Hanya dianggap gila oleh semua orang yang tidak percaya akan cerita Cole mengenai kejadian pembunuhan di rumahnya 2 tahun yang lalu. Dan untuk menyelamatkan Cole, Melanie mengajak Cole ikut dengannya ke danau agar ia tidak jadi dikirim ke akademi psikiater. Cole pun berkata bahwa orang tuanya pasti tidak akan setuju. Melanie pun mengatakan Cole tidak perlu izin seperti halnya Melanie yang membawa mobil kesayangan ayahnya tanpa izin. Saat mereka sedang mengobrol, terlihat Pubi sedang berjalan dan ditawari Diego untuk pergi ke danau bersamanya siang ini.
Pubi pun mengiyakannya. Lalu Melanie mengatakan pada Cole bahwa menurut informasi yang ia dapat, Pubi adalah anak yang telah membunuh orang tuanya sendiri. Saat Pubi membuka lokernya, di sana ia terkejut karena mendapati sebuah boneka kelinci yang bertuliskan semua akan berakhir malam ini, dan di kepala kelinci tersebut terdapat sebuah kunci. Seusai kelas, Cole pun mulai merasa panik karena ia harus memutuskan memilih ikut orang tuanya ke akademi psikiater atau ikut dengan Melanie ke danau. Akhirnya Cole pun memilih untuk ikut Melanie ke danau. Ia pun lantas masuk ke dalam mobil Melanie dan bersiap pergi ke danau. Tidak selang beberapa lama, Cole dikejutkan dengan datangnya Jimmy, Bom Bom, dan Diego yang ternyata ikut masuk juga ke mobil Melanie. Lalu mereka pun berangkat. Di sisi lain, orang tua Cole yang sedang mencari Cole ke rumah Melanie tidak menyangka bahwa Cole memilih kabur dari sekolah untuk menghindari orang tuanya yang akan mengirimnya ke akademi psikiater. Di depan rumah Melanie, kedua orang tua Cole mengetuk pintu dan keluarlah ayah Melanie yang kini terlihat mulai gondrong. Di sana kedua orang tua Cole mengatakan pada ayah Melanie bahwa Melanie dan Cole telah bolos sekolah. Lalu ayah Melanie mengatakan bahwa hal itu sudah biasa dilakukan Melanie. Dan ibu Cole mengatakan pada ayah Melanie jika ia tidak khawatir Melanie membolos, apakah ia juga tidak khawatir jika mobilnya juga dibawa Melanie. Ayah Melanie pun lantas melihat ke arah garasi dan terlihat mulai panik. Singkat cerita, orang tua Cole melaporkan hilangnya Cole kepada polisi dengan menunjukkan foto Cole pada polisi. Lalu polisi tersebut meminta foto Melanie pada ayah Melanie. Namun ayah Melanie malah memberikan pada polisi tersebut foto mobilnya karena ia merasa sangat kehilangan mobilnya. Setelah polisi membuat laporannya, polisi tersebut lantas pergi. Malam harinya di sebuah kapal di tengah danau, Jimmy, Melanie, Cole, Bom Bom, dan Diego menggelar pesta. Mereka bermain kartu 2 menit di surga. Dan saat mereka membuka kartu, ternyata Melanie dan Cole mendapatkan giliran pertama untuk masuk ke dalam lemari selama 2 menit. Di dalam lemari tersebut mereka bebas melakukan apapun. Di dalam lemari, Melanie pun lantas langsung mempatu Cole. Setelah 2 menit, Bom Bom lalu membuka pintu lemari dan menyuruh mereka berdua untuk keluar. Saat mereka mulai membagi kartunya lagi, di sana Diego tiba-tiba bertanya, "Cole, apakah kau gila? Apakah kau melihat sekte penyembah iblis?" Di sana Cole menjawab, "Iya." Lalu Diego, Jimmy, dan Bom Bom menyuruh Cole untuk menceritakan pada mereka secara detail apa yang terjadi. Namun sebelum Cole mulai bercerita, di sana Melanie berkata bahwa Cole berada di sini bukan untuk bercerita tentang sekte iblis maupun tentang kitab iblis. Namun di sini raut wajah Cole mulai berubah menjadi cemas. Lalu Cole dengan sedikit ketakutan bertanya pada Melanie, dari mana Melanie mengetahui tentang kitab iblis tersebut. Sedangkan Cole sama sekali belum pernah bercerita tentang kitab tersebut pada siapapun termasuk Melanie. Melanie pun melangkah mengambil sebuah kail besar. Lalu berkata pada Cole bahwa Melanie tahu tentang buku tersebut dikarenakan Melanie juga akan mengikuti ritual itu malam ini. Lalu Melanie mensereset leher Bom Bom menggunakan kail besar tersebut sampai matoi. Sontak Cole pun terkejut dan sangat ketakutan. Setelah Bom Bom tewas, Melanie mengatakan pada Cole, setelah darah Bom Bom mereka kumpulkan, selanjutnya ia akan membunuh Cole dan mengambil darahnya. Dan sebelum matahari terbit, ia akan memulai ritualnya. Lalu dengan sangat ketakutan, Cole berusaha untuk lari dari tempat tersebut. Namun sial untuk Cole, ia malah dihadang oleh Max. Di sana Cole semakin panik dan bertanya pada Max, bagaimana Max bisa hidup kembali sedangkan 2 tahun yang lalu Max sudah meninggoy. Saat Cole berusaha lari menuju pintu yang lain, tiba-tiba di sana John pun muncul. Cole semakin panik, lalu Cole berusaha keluar lewat jendela. Dan ternyata dari jendela muncul Ellison yang ternyata juga hidup kembali. Di sana Cole berkata bagaimana caranya mereka bisa hidup kembali. Ellison pun menjawab, ya kami memang telah mati. Namun saat mereka mati, jasad dan jiwa mereka dibawa ke tempat bernama Limbo. Dan setelah 2 tahun mereka diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Namun hanya diberikan waktu sampai matahari terbit. Jika mereka gagal melakukan ritual, maka mereka harus kembali ke Limbo dan menunggu 2 tahun lagi agar bisa bangkit kembali. Cole pun lantas bertanya pada Melanie mengapa Melanie melakukan hal ini. Melanie menjawab bahwa ia ingin menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia. Cole pun lantas berusaha untuk kabur namun tetap gagal. Saat Sonya muncul sambil membawa kue,
Cole lantas mengambil kail besar milik Melanie dan menodongkannya ke arah semua orang yang ada di sana. Tapi tiba-tiba Pubi muncul. Cole pun lantas menuduh Pubi juga terlibat dengan sekte ini. Di sana Pubi hanya mengatakan bahwa ia sedang mencari bensin untuk jet ski-nya, lalu ia akan pergi. Cole pun lantas melemparkan kailnya ke wajah Ellison dan berlari ke atas kapal tersebut. Di sana Melanie menyuruh Max untuk mengejar Cole dan adegan kejar-kejaran antara Max dan Cole pun kembali dimulai. Cole yang panik pun lantas naik ke jet ski milik Pubi, lalu menyuruh Pubi untuk pergi dari tempat tersebut. Pubi yang panik lantas menjalankan jet ski-nya dan kabur dari tempat tersebut. Max yang melihat hal tersebut lantas menembakkan crossbow tepat di tangki bahan bakar jet ski tersebut, yang membuat bahan bakarnya mengalami kebocoran. Sesampainya Cole dan Pubi di tepi danau, Pubi bertanya pada Cole apa yang telah terjadi. Cole pun mulai menjelaskan bahwa mereka semua adalah sekte penyembah iblis yang mengumpulkan darah untuk ritual agar bisa mendapatkan semua impian mereka. Di sisi lain, Melanie yang melihat ada tumpahan bahan bakar di jet ski Pubi di danau, lantas membakar bahan bakar tersebut untuk mengetahui lokasi Cole dan Pubi saat ini. Lantas api pun menunjukkan jet ski Pubi dan meledakkannya. Pubi dan Cole pun lantas terlempar akibat ledakan tersebut. Saat Cole masih merasa kesakitan dan melihat ke arah Pubi, ternyata Pubi telah berlari sendirian dan meninggalkan Cole sendirian di tempat tersebut. Pubi pun kini berjalan sendirian. Singkat cerita, Pubi akhirnya bertemu dengan seorang pria yang nampak sedang camping di tengah malam. Di sana Pubi meminta bantuan pada pria tersebut untuk mengantarnya ke kota. Pria ini kita sebut saja Om Bob. Om Bob mengatakan bahwa ia mau membantu, namun Pubi harus mau menunggu sampai istrinya Om Bob kembali dari mencari kayu bakar. Pubi pun merasa lega, lalu Om Bob mempersilahkan Pubi untuk duduk di sebelahnya sembari menghangatkan badan di sebuah api unggun. Pubi lantas duduk di sebelah Om Bob sambil bertanya kira-kira kapan istrinya kembali. Om Bob menjawab bahwa ia tidak tahu itu dikarenakan istrinya sudah pergi sejak 10 tahun yang lalu. Pubi pun mulai panik dan Om Bob lantas mulai ingin memperkaos Pubi. Saat Pubi berusaha melepaskan diri, tiba-tiba Cole yang dari tadi ada di bawah Om Bob mengikat sepatu Om Bob menjadi satu, lalu ia duduk di sebelah Om Bob, yang membuat Om Bob otomatis terkejut. Di sana Cole mengoceh tak karuan. Lalu Om Bob mengatakan pada Cole bahwa ini adalah pesta tertutup dan Cole pun lantas menutup mata Om Bob dan berlari kabur bersama Pubi. Om Bob yang berusaha mengejar malah justru tersungkur jatuh karena terjerat tali sepatunya sendiri. Saat Cole dan Pubi masuk ke dalam mobil Om Bob dan ingin kabur, tiba-tiba di depan mereka sudah ada Sonya dengan senjata api yang siap menembak. Di sini kita akan diperlihatkan awal mula Sonya masuk ke sekte iblis ini. Sonya merupakan seorang perias jenazah yang berkeinginan untuk menjadi wanita yang sukses. Saat Sonya sedang merias jenazah, ia didatangi oleh Bee dan diajak untuk bergabung di sekte iblis agar semua keinginan Sonya dapat terkabul. Saat Om Bob berhasil bangun dan ingin mengejar Cole dan Pubi, Sonya lantas mengarahkan senjatanya pada Om Bob lalu menembaknya. Alhasil Om Bob pun terbakar sampai tewas. Lalu Sonya mengarahkan senjatanya ke arah Cole dan Pubi. Cole yang ketakutan lantas menginjak gas mobil tersebut sampai menabrak Sonya. Lalu Sonya pun tewas. Di dalam mobil Cole mulai sedikit menggoda Bee. Namun karena Cole tidak berhati-hati, alhasil mobilnya malah nyangkut di batu. Tidak selang berapa lama Cole mendengar para pemuja setan yang tersisa datang. Ia dan Pubi pun lantas bersembunyi di bawah mobil. Namun sial buat Cole, tiba-tiba ada ular yang merambat ke tubuhnya. Saat Cole terlihat semakin panik, para penyembah iblis itu pun mulai berpencar untuk mencari Cole. Namun ular sudah semakin dekat dengan wajah Cole. Saat ular tersebut hendak mempatuk Cole, Cole langsung menangkap ular tersebut, namun sial hal tersebut menimbulkan bunyi. Melanie yang mendengar bunyi tersebut lantas menyuruh Diego dan Jimmy memeriksa mobil tersebut. Saat Diego sudah semakin dekat, tiba-tiba ia dikejutkan dengan ular yang hampir saja mempatuknya. Dirasa itu bukan Cole, mereka pun lantas berjalan menjauhi mobil tersebut. Lalu Cole dan Pubi pun kembali berlari ke arah yang berbeda. Saat berlari, Cole bertanya pada Pubi kemana mereka akan pergi. Pubi menjawab bahwa di dekat tempat tersebut ada sebuah pondok yang bisa digunakan bersembunyi sampai matahari terbit. Mereka pun mulai berlari kembali. Di
Di sisi lain terlihat Max, John, dan Ellison sedang berdebat. Di sana Ellison mengatakan bahwa ia lelah dan ingin istirahat dulu. Lalu Max dan John melanjutkan perjalanan tanpa Ellison. Di tengah perjalanan sembari istirahat, Pubi meminta maaf pada Cole karena tadi Pubi sempat meninggalkannya sendirian. Lalu mengucapkan terima kasih karena telah datang untuk menolongnya. Pubi pun mengatakan bahwa Cole adalah satu-satunya orang yang pernah melakukan hal itu untuknya. Di momen tersebut, Cole bertanya pada Pubi apakah ia benar-benar hamil. Pubi pun menjawab bahwa itu tidak benar. Ia hanya berbohong pada saat itu, hal itu dilakukan agar semua orang menjauhinya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat Cole dan Pubi berlari, tanpa sadar dilihat oleh Ellison yang sedang berada di bawah mereka. Ellison lantas langsung mengeluarkan pistol dan mengejar mereka. Di tengah perjalanan, Cole dan Pubi akhirnya bertemu dengan Ellison yang menodongkan pistol pada mereka. Lalu kita akan diperlihatkan kisah saat Ellison pertama kali bergabung dengan sekte penyembah iblis ini. Terlihat di sini Ellison sedang menjalani interview untuk menjadi seorang jurnalis yang baik. Saat Ellison mengatakan hal tersebut, saat itu juga bos yang sedang menginterviewnya menolaknya. Lalu Ellison pun ngamuk. Saat ia mengamuk, datanglah Bee yang mengajak Ellison untuk bergabung bersamanya. Jadi impian Ellison sebenarnya adalah ingin menjadi jurnalis yang hebat. Ellison lantas melompat dari bukit. Saat Ellison menembak pistolnya, pelurunya malah mengenai batu dan memantul ke arah bola-bola kenyal milik Ellison. Saat Ellison kesakitan, Cole dan Pubi lantas berlari kembali. Adegan kejar-kejaran pun kembali dimulai. Cole dan Pubi terjun di antara dua batu. Ellison pun melakukan hal yang sama. Namun sial untuk Ellison, kepalanya malah tersangkut di batu tersebut. Cole dan Pubi pun lantas menarik kaki Ellison yang mengakibatkan kelapanya terlepas dari badannya. Alhasil, Ellison pun tewas. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba dari belakang muncul Max dengan kapak di tangannya. Mencoba mengapak Pubi dan Cole namun meleset. Saat Max berusaha mengapak Cole, Pubi menodongkan pistol pada Max. Namun sial untuk Pubi, ternyata pistol tersebut telah kosong. Saat Max ingin mengapak Pubi, dari belakang Cole menancapkan sepatu Ellison ke punggungnya Max. Saat Max kesakitan, Cole dan Pubi pun lantas berlari. Namun di sini Pubi malah kembali untuk mengambil tasnya yang terjatuh tadi. Saat Max mengayunkan kapak ke arah Pubi, tiba-tiba Cole langsung menendang telur cacing milik Max hingga Max kesakitan. Lalu Cole dan Pubi pun lantas berlari kembali. Singkat cerita, sampailah Cole dan Pubi di sebuah jembatan. Mereka pun lantas naik ke sebuah speedboat. Saat Cole berusaha menyalakan speedboat tersebut, tiba-tiba pemiliknya datang. Lalu tiba-tiba pemilik speedboat tersebut diserang oleh Max sampai tewas. Lalu di sini kita akan diperlihatkan asal muasal Max bergabung di sekte iblis ini. Jadi Max adalah seorang pramusaji di sebuah restoran cepat saji. Namun di sana terlihat Max sering dimarahi oleh customernya. Karena kesal, Max sangat ingin membunuh seseorang. Di sanalah Bee muncul dan menawari Max untuk bergabung di sekte penyembah iblis ini. Jadi keinginan terbesar Max dalam hidupnya adalah membunuh orang. Max semakin dekat ke speedboat. Di sana Max tidak sengaja memberikan kode untuk menyalakan speedboat tersebut dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jenny. Lirik dalam lagu tersebut memiliki angka yaitu 8675309 dan itu merupakan kode untuk menyalakan speedboat tadi. Alhasil Cole berhasil menyalakannya dan mencoba kabur. Max yang mengetahui hal tersebut lantas menaiki perahu karet yang terhubung ke speedboat tersebut. Saat Max berusaha menarik tali penghubungnya dan mulai mendekati speedboat tersebut, tiba-tiba bumi malah mematikan speedboatnya. Akhirnya Max pun berhasil naik ke atas speedboat tersebut. Namun saat Max sudah dekat dengan Cole, tiba-tiba Pubi menyemprotkan api ke wajah Max yang mengakibatkan Max terjatuh ke danau. Saat Max kembali muncul ke permukaan, Cole lantas menyalakan mesin speedboatnya dan akhirnya membuat Max terjerat tali penghubung sampai tewas. Di jembatan, John yang melihat kejadian tersebut terlihat mulai stres. Tidak lama berselang, John dihampiri oleh Melanie, Diego, dan Jimmy. Di sana Diego dan Jimmy memutuskan untuk mundur dari ritual iblis itu, dikarenakan mereka telah melihat secara langsung bahwa ternyata Cole sudah banyak membunuh para peserta ritual. Itu sangat membuat Diego dan Jimmy ketakutan. Saat Diego dan Jimmy ingin meninggalkan lokasi, tiba-tiba Diego meledak. Lalu Jimmy pun ikut meledak. Ini dikarenakan siapa saja yang sudah mengikuti perjanjian ritual tidak diperbolehkan untuk mundur. Singkat cerita, Melanie menelpon ayah Cole dan mengatakan bahwa Cole sedang mengalami delusi yang sangat parah. Melanie meminta agar ayah Cole mau datang untuk menjemputnya.
Di speedboat, Pubi bercerita bahwa masa kecilnya ia ingin sekali menjadi Alice in the Wonderland. Sedangkan di sisi lain, terlihat Melanie dan John sedang mencari Cole dan Pubi menggunakan perahu mesin. Singkat cerita, sampailah Cole dan Pubi di sebuah pondok persembunyiannya. Mereka pun lantas masuk ke dalam pondok menggunakan kunci yang Pubi temukan di loker sekolah tadi. Di dalam pondok, Pubi mengatakan bahwa ini adalah pondok keluarganya. Lalu Pubi mengajak Cole untuk masuk ke ruangan bawah tanah yang ada di pondok tersebut. Di ruang bawah tanah, Cole bertanya tempat apa ini. Di sana Pubi mengatakan bahwa itu adalah lubang kelinci saat ia ingin menjadi Alice in the Wonderland. Di ruangan tersebut terlihat juga banyak pernak-pernik ala Alice in the Wonderland. Tidak lama berselang, akhirnya John dan Melanie pun sampai ke dekat pondok itu. Di dalam ruangan bawah tanah, Pubi mengatakan bahwa boneka kelinci yang ia temukan di loker sekolah adalah boneka kelinci kesayangannya yang telah hilang saat ia berusia 6 tahun dalam sebuah kecelakaan. Cole bertanya siapa yang telah menaruhnya di loker tersebut. Pubi menjawab tidak tahu. Singkat cerita, Cole menyalakan sebuah musik. Lalu Cole dan Pubi yang terbawa suasana tanpa disangka-sangka melakukan bercocok tanam di ruangan bawah tanah tersebut. Dan untuk pertama kalinya akhirnya kesucian darah Cole telah menghilang. Di tempat lain, ayah Melanie dan ayah Cole akhirnya telah sampai di tempat Melanie berada. Di sana Melanie mengatakan pada ayah Cole bahwa Cole berada di pondok dalam keadaan delusi yang sangat parah. Ayah Cole pun lantas menuju ke pondok bersama John dan juga ayah Melanie. Sedangkan Melanie tetap menunggu di luar. Di ruang bawah tanah, seusai bercocok tanam, Pubi kembali bercerita pada Cole bahwa ia telah membunuh kedua orang tuanya sendiri dalam sebuah kecelakaan mobil. Jadi saat ia masih kecil, ia dan babysitternya pergi menggunakan mobil untuk menemui orang tuanya. Sedangkan kedua orang tua Pubi juga dengan mengendarai mobil menuju pulang ke pondok. Saat mobil mereka sampai di sebuah tikungan tajam, mobil orang tua Pubi menabrak mobil babysitter Pubi hingga kedua orang tua Pubi pun akhirnya tewas. Jadi pada intinya Pubi menyalahkan dirinya sendiri dikarenakan tidak sabar menunggu kedua orang tuanya pulang, malah ingin menyusulnya. Alhasil kecelakaan itu pun terjadi. Saat Cole berusaha menenangkan Pubi, terdengar dari atas suara ayah Cole memanggil Cole. Lalu untuk berjaga-jaga, Pubi mengambil senjata di tempat ayahnya biasa menyimpan senjata. Di sini terlihat Cole keluar dari ruangan bawah tanah dengan membawa crossbow. Lalu scene memperlihatkan awal mula John bergabung dalam sekte iblis ini. Jadi John ini adalah seseorang yang ingin menjadi penyanyi sukses. Namun dengan suara yang sangat pales, operator yang merekam suara John pun sampai tidak sanggup mendengarkannya. Lalu B pun muncul dan mengajak John untuk bergabung. Kita kembali lagi ke pondok. Di sana terlihat Cole mengarahkan crossbow-nya ke arah John dan Pubi dengan pedangnya bersiaga. Saat Cole menembakkan senjatanya ke arah John, John pun menghindar alhasil tidak kena. Lalu saat Cole berusaha memukul John, Cole malah kepleset dan jatuh ke lantai. John yang marah lalu mengambil pedang dan mengayunkannya ke arah Cole. Namun sial untuk John, pedangnya malah mengenai kabel lampu hias yang terbuat dari tanduk rusa. Alhasil lampu tersebut jatuh dan menimpa John hingga tewas. Ayah Cole berusaha menenangkan Cole. Namun tiba-tiba terlihat dari belakang ayah Cole, Melanie datang dan memperlihatkan wajah yang polos dan ketakutan. Cole berusaha meyakinkan ayahnya bahwa Melanie adalah salah satu pemuja iblis, namun ayah Cole tetap tidak percaya. Karena gregetan, Pubi lantas melemparkan pedangnya ke arah Melanie. Namun sial Melanie bisa menangkap pedang tersebut dengan sangat keren. Lantas Cole dan Pubi pun kabur dari sana yang langsung dikejar oleh ayah Cole. Saat Melanie ingin ikut mengejar, ia dihentikan oleh ayahnya. Dengan sangat marah, Melanie dengan pedang di tangannya lantas membunuh ayahnya dengan cara memotong kedua tangan serta mencucuk perut ayahnya sendiri. Alhasil ayahnya pun tewas. Di pertengahan jalan, Cole menyuruh Pubi untuk berlari sendiri sedangkan Cole ingin bertemu dengan ayahnya. Saat bertemu dengan ayahnya, di sana Cole kembali berusaha untuk menjelaskan pada ayahnya bahwa ia tidak gila. Ia selama ini berkata jujur tentang sekte penyembah iblis ini. Ayah Cole akhirnya berpura-pura percaya. Saat Cole memeluk ayahnya, tiba-tiba ayah Cole menyuntikkan obat penenang pada Cole sehingga Cole pun akhirnya pingsan. Saat Pubi berlari sendirian, ia dihadang oleh Melanie. Di sana Melanie menawarkan pada Pubi agar ia mau bergabung bersamanya dalam ritual iblis, agar Pubi bisa mendapatkan semua keinginannya. Pubi pun menolak, lalu pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Pertarungan tersebut nyaris dimenangkan Pubi. Namun dengan bersenjatakan pisau, Melanie berhasil menyandra Pubi. Di sebuah pom bensin terlihat ayah Cole sedang mengisi bahan bakar. Saat ayah Cole sedang menunggu pengisian bahan bakar,
Cole tiba-tiba sadar dan langsung menyalakan mesin mobilnya. Di sana Cole berkata pada ayahnya bahwa ia harus menyelamatkan Pubi karena ia sangat mencintainya. Cole pun berkata bahwa keberanian adalah saat kita siap berkorban untuk orang yang kita sayangi. Lalu Cole memacu mobilnya dan meninggalkan ayahnya di pom bensin tersebut. Di tempat ritual terlihat Pubi sudah diikat di tiang. Di sana Melanie mendapatkan telepon dari Cole. Cole bertanya di mana lokasi mereka. Melanie pun menyebutkan lokasi mereka dan Cole pun lantas memacu mobil menuju tempat tersebut. Singkat cerita, Cole pun akhirnya sampai di lokasi ritual. Cole lalu duduk di kursi pengorbanan. Saat Cole menyuruh Melanie untuk mengambil darahnya dan membiarkan Pubi pergi, Melanie menjawab ia akan melepaskan Pubi setelah ia menyelesaikan ritualnya bersama Bee. Lalu tiba-tiba dari danau Bee muncul dan itu membuat Cole sangat terkejut. Yang bikin Cole lebih terkejut lagi ternyata Pubi mengenal Bee. Pubi mengatakan pada Cole bahwa Bee adalah babysitternya yang telah ia ceritakan di pondok tadi. Di sana Pubi mengatakan bahwa ia diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa Bee sudah tewas pasca kecelakaan tersebut. Bee pun menjawab bahwa ia belum tewas. Di sana Bee bercerita bahwa ia bersekutu dengan iblis agar Pubi bisa selamat. Lalu Melanie pun mengambil darah Cole. Lalu hal tak terduga terjadi. Sonya, Ellison, John dan Max tiba-tiba hidup kembali dan siap melakukan ritualnya. Lalu Melanie pun mencampurkan darah bom-bom dengan darah Cole di sebuah gelas klasik. Melanie pun lantas menyuruh Max untuk meminum terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan Ellison, John, Sonya, lalu Melanie. Dan terakhir gelas tersebut diserahkan kepada Bee. Namun di sini terlihat Bee tidak meminumnya. Dan terlihat Max, Ellison, Sonya, John dan Melanie merasa mual-mual dan muntah. Ellison pun lantas berkata bahwa darah yang dikorbankan harus dicampur dengan darah suci seorang manusia. Lalu Bee bertanya pada Cole, apakah Cole sudah tidak murni lagi? Cole pun menjawab iya. Di sana Sonya, Melanie, Ellison dan John mengutuk Bee karena telah mengkhianatinya. Namun berbeda dengan Max. Max malah berkata bahwa ia bangga pada Cole yang akhirnya sudah tidak berjaka. Lalu mereka semua akhirnya meledak dan tewas di sana. Akhirnya Bee memberitahu bahwa ini semua adalah rencana Bee. Ia telah menaruh kelinci di loker Pubi dan mengatur semuanya agar Pubi dan Cole selamat. Bahkan Bee juga mengajak Melanie untuk bergabung dalam sekte ini agar Cole bisa mendapatkan wanita yang terbaik. Begitupun juga dengan Pubi. Tidak selang beberapa lama ayah Cole pun akhirnya datang. Saat ayah Cole dalam perjalanan turun dari tebing, Bee lantas meminum darah persembahan iblis tersebut dikarenakan semua yang sudah melakukan perjanjian. Jika gagal mereka semua harus tewas. Dan Bee pun akhirnya menjadi asap dan tewas. Ayah Cole yang melihat kejadian tersebut akhirnya mempercayai semua ucapan Cole. Besok paginya Cole bertemu dengan psikiater di sekolahnya dan mengatakan bahwa semua yang ia katakan adalah ilusinya saja. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.